nama saya Andra, kelas 8B, nomor absen 23. Halo, saya Lucia Ceril dari kelas 8B, nomor absen 18. Halo, saya Angelita dari kelas 8B, nomor absen 15. Halo, saya Kalista kelas 8B nomor absen 5. Dan kami adalah kelompok F kelas 8B dari Sekolah SMP Regina Pacis Surakarta. Dan inilah iklan layanan masyarakat kami. Bersih itu indah, bersih itu berkah. Berbagai macam barang, mulai dari botol air mineral, kantong kresek pembungkus, alat makan, alat rumah tangga, bahkan sampai pembungkus sampah, dan berbagai barang lainnya memerlukan suatu bahan baku yang praktis dalam pembuatannya. Bahan tersebut adalah plastik. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerasi. Polimerasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar. Plastik terbentuk dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, klorin, belerang, dan nitrogen. Dan sebagai bahan dasar dari plastik adalah dari minyak dan gas bumi. Plastik memiliki banyak jenis dan tiap jenis memiliki perbedaan. Plastik itu membutuhkan waktu sampai ratusan tahun untuk dekomposisi. Jadi jika dibuang sembarangan, plastik itu akan tetap berada di sana sampai ratusan tahun. Jika dibuang di laut, tetap saja akan membutuhkan waktu yang lama. Plastik yang dibuang di laut itu akan tetap menumpuk dan dapat dimakan oleh ikan-ikan di situ. Plastik yang dimakan ikan itu adalah suatu jenis plastik yang bernama mikroplastik. Ikan yang memakan mikroplastik itu dapat tertangkap dan dimakan manusia juga. Dalam pasal 31 huruf E, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Apa konsekuensinya jika dilanggar? Pasal 50 ayat 3 menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf E diancam pidana, kurungan paling lama 3 bulan, atau denda paling banyak Rp 15 juta. Pemerintah daerah pun dapat memberikan intensif kepada kelompok pengelola sampah swadaya, masyarakat, lembaga, badan usaha, maupun perorangan yang melakukan pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 32, termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap pasal 31. Dijelaskan dalam pasal 34, intensif yang diberikan dapat berupa pemberian penghargaan ataupun subsidi. Obat yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak diminum lagi, sebaiknya jangan dibuang sembarangan. Sebab, obat-obatan tersebut masih mengandung zat-zat kimia yang berbahaya jika menyentuh air atau tanah. Jika menyentuh air atau tanah, maka zat kimia tersebut akan mencemari keduanya dan akan mencemari air atau tanah. Selain itu, jika obat-obatan tersebut ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka bisa dipastikan obat-obatan tersebut akan diselewengkan menjadi obat-obatan palsu. Menurut beberapa sumber, obat-obatan bekas tersebut sebaiknya dikembalikan atau bagi kepada pihak apotek atau rumah sakit. Di sana, obat-obatan tersebut akan dimusnahkan dengan cara yang aman. Dengan demikian, pencemaran lingkungan akibat obat-obatan bekas atau munculnya obat-obatan palsu bisa dihindari sedini mungkin. Untuk mengurangi adanya tumpukan sampah yang berlebihan, berikut ini adalah cara-cara pengolahannya. Daur ulang sampah dan pencegahan jumlah sampah. Cara daur ulang sampah. 1. Pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, sampah organik dan sampah anorganik. 2. Pengolahan sampah organik. Sampah organik dapat digunakan sebagai pembuat pupuk kompos. 3. Pengolahan sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dimanfaatkan dalam beberapa cara. Misalnya, sampah plastik dapat dijadikan kerajinan tangan, kertas bekas dapat didaur ulang, dan dapat pula dijadikan kerajinan patung. 4.
Pengolahan sampah berbahaya, seperti limbah pabrik dan sebagainya, dapat diolah terlebih dahulu agar tidak berbahaya bagi makhluk hidup. 5. Kurangi sampah sesuai dengan kemampuan. Berikut adalah contoh-contoh daur ulang. 1. Membuat produk aluminium baru dari kaleng aluminium bekas, minuman bersoda, dan makanan kaleng. 2. Membuat kertas dari kertas daur ulang. 3. Membuat hiasan kaca dari limbah kaca. Dan itulah semua dari kami. Jadi, yang kita pelajari adalah kita harus peduli dengan lingkungan. Ayo teman-teman, buanglah sampah di tempatnya, daur ulanglah, dan ikuti peraturan-peraturan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa.